Pelajar perjaka ini diam-diam masuk ke kamar cewek dan hendak mencium cewek yang disukainya. Tiba-tiba temannya datang dan memberitahu kalau guru mereka datang. Besoknya cewek ini berbisik dan bilang kalau ia tahu Seiki masuk ke kamarnya semalam. Seiki kaget, aksinya kepergok, membuatnya keselak pisang yang lagi ia makan. Ia tidak bisa bernafas dan menyenggol Pak Supir. Pak Supir lepas kendali sehingga bis yang mereka tumpangi melewati batas kemudian masuk jurang. Bukannya bangun di rumah sakit, Seiki malah bangun di kerak neraka. Dia disambut sama Killer K, iblis sangar yang dulunya penjaga rental band langganan Seiki. Seiki protes kenapa ia terlempar ke neraka padahal temannya pada ke surga. Rupanya gara-gara keselak pisang ia dinilai melakukan bunuh diri. Seiki kesal karena ia mati muda dan masih perjaka, maka Killer K memberitahunya jalan menuju reinkarnasi. Para penghuni neraka memiliki kesempatan reinkarnasi sampai 7 kali asal lolos penilaian hakim neraka yang dipanggil Dewa Enma. Bermodalkan gitar, Seiki akan bernyanyi, tapi Dewa Enma sudah memutuskan kalau Seiki reinkarnasi jadi hewan. Tiba-tiba Seiki pindah ke sebuah toilet yang ia kenal. Itu adalah toilet di rental band di mana Killer K bekerja semasa hidup. Seiki sangat senang meski ia terlahir sebagai seekor burung. Dia langsung terbang pulang ke rumahnya. Saat sedang memandangi foto cewek yang disukainya, Seiki malah kepergok ibu yang akan menangkapnya. Ibu ternyata menyukai burung berwarna biru itu dan menciumnya hingga Seiki kabur secepat mungkin. Seiki pergi ke tempat ia dan Tezuka pernah bertemu. Ia bernostalgia saat ia mengobrol dengan Tezuka di sana. Lalu Seiki pulang lagi ke rumah secara diam-diam, takut kalau ditangkap lagi oleh ibunya. Seiki mencari handphonenya dan menemukan di atas meja. Tiba-tiba ibu mendengar suara berisik. Rupanya Seiki membuka kunci handphone itu dan tak sengaja memutar video cewek-cewek cantik koleksinya. Untunglah ibu sibuk mencari kacamata sehingga Seiki bisa mengirim pesan ke Tezuka. Ia akhirnya menyatakan kalau ia menyukai Tezuka. Namun tepat saat pesan terkirim, ibu menangkap Seiki. Saat makan malam, ayah membuka kandang dan Seiki langsung terbang menuju handphonenya dan membuat keluarganya sadar kalau ia adalah reinkarnasi Seiki. Lalu Seiki meninggal dan kembali masuk neraka. Ia kembali disambut para iblis. Seiki diberitahu kalau reinkarnasi kembali menjadi manusia sangatlah sulit. Segelintir orang yang berhasil ialah orang yang menang di festival Hell Rock Battle Royale. Maka para iblis mengajaknya bergabung ke band mereka, tapi Seiki menolak. Ia memilih jalan ninjanya sendiri. Ia bekerja keras di ladang dan mempersembahkan hasilnya ke Dewa Enma. Tapi lagi-lagi ia bereinkarnasi jadi hewan, yaitu lobster. Seorang anak tersenyum melihatnya. Rupanya Seiki jadi lobster yang nangkring di lubang kloset. Karena anak itu mengencinginya, Seiki mencapitnya. Anak itu keluar hingga membuat ibunya panik. Ibu mengusir Seiki yang mencapit anaknya. Seiki kelabakan mencari pantai karena ia kepanasan. Tanpa sadar di depannya sudah ada nenek-nenek yang mendekat. Seiki digilas pakai troli lalu berakhir dengan diinjak oleh sang nenek. Seiki pun kembali ke neraka. Ia sadar kalau ia tidak cocok bertani. Killer K pun menawarinya untuk ikut klub ekstrakurikuler neraka khusus untuk anak SMA. Ada baseball, sepak bola, rugby, tari, senam indah, hingga band. Killer K menasehati Seiki untuk berhenti berusaha reinkarnasi karena mungkin saja cewek yang disukainya sudah mati juga dan masuk surga. Seiki harus move on dan mulai mimpi baru di neraka. Seiki marah pada iblis dan bilang memangnya iblis itu tahu apa? Killer K menjawab kalau ia tahu segalanya. Seiki pun mengatakan sesuatu yang membuat Killer K terkejut. Ia bertanya apakah Killer K tahu kalau pacarnya di dunia nyata mengandung anaknya. Saat reinkarnasi jadi burung, Seiki melihat Naomi hamil. Anak itu sudah besar karena ia kembali bertemu saat ia jadi lobster. Hal itu membuat Killer K marah besar. Ia sangat sedih karena tidak pernah mengetahui fakta itu. Kembali ke masa Killer K hidup, Naomi meninggalkannya karena Killer K lebih memilih musik daripada menikah. Padahal saat itu Naomi sudah hamil. Tiba-tiba Killer K menciptakan lagu bagus dan akan mengirimkannya ke pembuat game. Di perjalanan, ia melihat seorang anak yang terjebak saat kereta akan datang. Tanpa pikir panjang, pria ini pun langsung menyelamatkan anak itu. Tepat saat kereta di depan mata, anak itu berhasil lolos, namun tidak dengan Killer K.
Ia mati dan masuk neraka karena dinilai bunuh diri. Sayangnya ia tidak bisa bereinkarnasi karena ternyata kehidupan ini adalah terakhir kali baginya. Ia sudah bereinkarnasi 7 kali dan gagal memanfaatkannya. Taring dan tanduk tumbuh membuatnya menjadi iblis di neraka. Mendengar cerita mengharukan itu, Seiki punya tujuan baru. Ia jadi ingin belajar lagu yang diciptakan Killer K dan lahir kembali ke dunia sementara. Ia akan memperdengarkan lagu itu kepada Naomi dan anaknya, maka bergabung dengan band para iblis. Besoknya ia muncul di depan Hakim Enma, namun sayang suara gitarnya sama sekali tidak terdengar. Tangan rupanya berdarah-darah karena terlalu banyak latihan. Ia pun kembali bereinkarnasi jadi hewan. Lagi enak-enak boker, cowok ini kaget ada anjing laut keluar dari klosetnya. Anjing laut itu lalu menjadi bintang tamu di atraksi kolam renang. Ia terpaku melihat cewek cantik yang ternyata adalah gebetannya semasa hidup jadi manusia dulu. Seiki nekat melompat hingga kepalanya kepentok lalu mati dan kembali ke neraka. Ia sangat yakin kalau wanita yang dilihatnya adalah Tezuka, walaupun ia sudah nampak lebih tua. Jadilah Seiki berusaha supaya ia bisa kembali reinkarnasi dan bertemu Tezuka lagi. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Rupanya itu adalah teman Seiki zaman mereka sekolah dulu. Pria ini baru saja mati dan masuk juga ke neraka. Ia cerita kalau ada 6 yang selamat dari kecelakaan maut itu, termasuk salah satunya Tezuka. Mendengar itu Seiki sangat senang, ternyata benar jika Tezuka masih hidup. Ia pun menghadap ke Dewa Enma dan lagi-lagi menjadi hewan, yaitu anjing Shiba. Ia pergi ke bukit dan bertemu dengan Tezuka. Ia melihat wanita itu masih membawa jimat yang dulu diberikannya. Tezuka pun mengobrol dengan anaknya dan bilang kalau ia dulu pernah kehilangan orang yang dekat dengannya, yang lain tak bukan ialah Seiki. Mendengar itu Seiki jadi sedih dan pulang ke rental band langganannya dulu. Dari kejauhan ia melihat api dari tempat itu. Semua orang berkeliling sambil berteriak memanggil 2 orang, Hiromi dan Hiroto. Tanpa takut Seiki melompat untuk masuk ke sana, lalu ia tewas dan kembali ke neraka. Semua iblis menunggu dengan semangat apakah Seiki berhasil bertemu dengan Tezuka. Seiki malah mendekati iblis Killer K dan memberinya sebuah kaos kaki. Ternyata Seiki sempat masuk ke tempat terbakar itu untuk menyelamatkan Hiromi dan Hiroto. Sayangnya mereka sudah mati. Killer K pun menunggu kedatangan keduanya, siapa tahu masuk neraka. Rupanya mereka tak datang, yang artinya mereka masuk surga. Seiki pun berniat untuk sampai ke surga demi memperdengarkan lagu Killer K pada Hiromi dan Hiroto. Sayangnya ia lagi-lagi reinkarnasi menjadi belalang, kemudian ia mati lagi dan masuk neraka lagi. Maka Seiki harus menempuh latihan keras supaya ia jadi manusia lagi. Ia pun digantung, talinya putus dan Seiki akan terjun bebas lalu jatuh tertusuk pedang-pedang tajam. Berkat kerja keras Seiki, Dewa Enma membiarkannya untuk lahir kembali menjadi manusia. Tapi Seiki tak senang karena wanita yang ia sukai sudah tua dan menikah dengan pria lain. Seiki pun berniat untuk hidup dengan baik supaya bisa masuk surga, tapi siapa yang sangka perjalanannya dimulai dari menjadi kecebong. Walah. Akhirnya Seiki reinkarnasi jadi manusia, tapi ia berujung dibuang ke kotak sampah. Ia kembali ke neraka dan muncul tanduk di kepalanya. Taring juga muncul sehingga Seiki panik karena ia tidak punya kesempatan reinkarnasi lagi. Killer K pun membantunya untuk memainkan kunci neraka agar Dewa Enma memberinya kesempatan lagi. Dengan susah payah Seiki memainkan musiknya di depan Dewa Enma hingga ia berhasil pindah ke surga. Mengiringi kepergian Seiki, Killer K memainkan lagu ciptaannya. Seiki pun terbang ke cahaya yang membawanya ke pintu surga. Baru juga sampai, Seiki langsung menggejreng gitarnya namun dihentikan oleh penjaga. Seiki tidak boleh berisik sedikit pun. Ia akan diantar menuju kapsul di mana ia akan tinggal. Di perjalanan ia bertemu dengan teman-temannya dulu zaman sekolah. Seiki tiba di kapsul miliknya. Di kapsul itu semuanya tersedia. Seiki bisa makan daging yang sangat enak. Untungnya ia sadar tujuan utamanya ke surga. Ia pun minta dicarikan Naomi dan anaknya. Sayangnya petugas bilang mereka belum tiba. Seiki jadi bingung karena ia sudah sangat bosan di sini. Seiki pun berkeliling mencari Naomi. Tak lama ia melihat seorang wanita yang hanya memakai satu kaos kaki. Seiki langsung bernyanyi dan membuat orang itu terbangun. Seiki melihat Naomi di hadapannya dan menyanyikan lagu milik sahabatnya, Killer K. Karena berisik, petugas menangkap Seiki dan memaksanya menekan tombol bunuh diri. Tak lama Seiki mendengar kalau Naomi bertepuk tangan untuknya. Ternyata Naomi dan anaknya menyukai lagu itu. Seiki pun lega, misinya berhasil. Ia dengan sukarela memencet tombol bunuh diri lalu kembali ke neraka. Kali ini Seiki sudah jadi iblis lengkap dengan tanduk dan juga taringnya. Ia pun kembali bersama dengan teman-temannya.